Halo, selamat malam guys. Balik lagi dengan gue di 97 Studios. Hari ini gue bakal nge-review satu diecast yang fokusan gue, yang udah lama juga gue tunggu-tunggu. Dan ini fokusan gue guys, tapi dulu ya. Sekarang nggak terlalu lagi gue obsesi sama nih castingan. Tapi ya karena gue udah PO dan udah rilis, akhirnya gue keep aja dan gue kasih review buat kalian guys. Apa itu diecastnya? Ini dia guys, King model Lamborghini Huracan LBWK yang Zero Fighter guys. Ini yang Zero Fighter yang ketiga gue nge-review. Yang pertama itu gue pernah nge-review di brand Mini GT. Yang kedua itu gue pernah nge-review di Flame model. Dan yang ketiga itu gue nge-review ini guys. Kenapa yang 1 sama 2 itu nggak gue keep? Karena 1 sama 2 itu menurut gue nggak terlalu mirip dengan mobil aslinya guys, kayak gitu. Jadi menurut gue untuk kick model ini hampir mirip dengan mobil aslinya guys. Dan ya pas untuk di kantong kita yang kau mendang-mending guys. Dan juga kalau untuk yang benar-benar sama kayak gitu, sepertinya Veloce itu satu diecast yang bisa kalian beli kalau misalnya kalian ngejar untuk sama dengan mobil aslinya kayak gitu guys. Ini dia King model di depan kalian dan gue belinya segel guys. Ini diecastnya gue belinya segel dan ini masih bener-bener baru guys. Jadi gue bakal buka segelnya seperti biasa dan sepertinya ini adalah license guys, kayak gitu. Kayaknya udah license LBWK, tapi kayaknya bukan deh. Ini cuman license dari modelnya guys, kayak gitu. Yang kalau gue lihat ini ya, seperti di Mini GT itu ada license-nya juga dari Mini GT guys. Ini di bagian bawahnya itu kelihatan ini ada ini, dan ini ada tulisan PIC 14+. Penampilannya seperti ini untuk model. Ya standar diecast akrilik kayak biasanya guys. Dan ini ada ditambahin plastik juga di bagian tengahnya. Dan kalau menurut gue ini lumayan safety ya, kayak gitu. Nah ini dia guys diecastnya. Diecastnya seperti ini. Dan gue bakal dekatin dulu untuk diecastnya seperti ini. Wow, ini keren sih kalau menurut gue guys. Dan kita dapat ini, gue nggak tahu ini apa tulisannya, tulisan Cina. Ini made in China guys. Dan ini ada holonya 847/999. Jadi ini limited edition cuman 999 guys. Seperti itu untuk warna ini. Jadi kalau menurut gue ini sangat worth it sih. Karena kenapa? Karena ini berdasarkan diecast yang aslinya guys, kayak gitu. Dan kalau yang gue lihat ya seperti itu guys. Dan kalau kalian lihat juga ini untuk detailnya lumayan, untuk detail eksterior dan untuk detail interior kalau sepenglihatan mata gue juga lumayan guys. Oke, kalian penasaran apa yang ada di dalamnya dan review diecastnya? Gue bakal buka dulu base-nya guys. Video buka base-nya bakal gue skip. Kita lanjut ke video untuk review diecast-nya guys. Check it out. Oke guys, di depan kalian udah ada diecast-nya seperti ini untuk diecast-nya guys. Dan kalau kalian lihat di sini diecast-nya ini openable part. Yang pertama dia bisa buka di bagian sini guys. Tuh. Dan ini kelihatan banget untuk detailing mesinnya dan di bagian belakang. Dan kalau kalian lihat, dan yang kedua ini dia bannya rolling sempurna guys. Tapi ya itu tadi karena diecastnya pendek, jadi dia rollingnya agak kesat yang di bagian belakang. Dan kalau kalian lihat di bagian bannya ini lumayan detail, didetailin lagi ada disc brake-nya. Dan ini lumayan bagus kalau menurut gue, hampir seperti aslinya. Dengan warna juga yang hampir seperti aslinya kalau menurut gue ya guys. Dan ini kalau menurut gue almost perfect. Dan di bagian interior juga
lumayan guys, lumayan didetailin lagi sama brand King modelnya. Oke, kita langsung aja review diecastnya dari bagian depan guys. Dari bagian depan, kalau kalian lihat di bagian depan ini ada logo Lamborghini-nya guys. Di bagian depan ini untuk ke bagian depannya dibuat seperti ini. Ini ada diffuser 2 di bagian kanan sama kiri, dan ini ada kaca mobilnya. Kaca mobilnya ini terbuat dari plastik seperti biasa, dan ini ada tulisan LB Fighterworks atau LB Performance, dan ini untuk wipernya itu nyatu sama kacanya guys, tapi bukan yang tipis kayak gitu. Untuk wipernya ini yang tebal, jadi hati-hati banget kalau misalnya kalian bersihin pakai kain microfiber. Kalau misalnya ketarik dikit dia bisa kelupas kayak gitu guys. Dan kalau kalian lihat juga di bagian lampunya ini sudah plastik, dan ini ada LED-nya juga seperti ini guys, dibuat sedemikian rupa, bukan decals. Dan kalau kalian lihat juga di bagian depan ini ada logo Lamborghini, dan di bagian kanan sama kiri ini ada logo sponsornya, itu ada Advan, dan bagian bawah ini ada karbonnya guys. Dan ini karbon di bagian base bagian bawah. Dan kalau kalian lihat di bagian tengah seperti ini guys, di bagian tengah sini ini menyatu sama base bodinya guys, seperti itu. Nah, dia bedanya dari flame model. Kalau flame model ini ada ditambahin lagi efek-efek seperti dia kena hujan kayak gitu guys, atau efek-efek dia kena untuk efek-efek fighter atau jetnya seperti itu guys. Kalau di sini nggak ada guys di King model. Nah, kita lanjut bagian sebelah kanan. Bagian sebelah kanan seperti ini. Ini ada siluetnya bagian sebelah kanan, dan ini ya side skirtnya seperti ini guys. Kalau kalian lihat di bagian kanan itu seperti ini, dan ini nggak ada logo Lamborghini-nya. Kalau flame model dia ada logo Lamborghini-nya guys. Dan menurut gua flame model itu detail karena memang dia resin kayak gitu. Dan ini diecast kayak gitu. Dan kalau kalian lihat untuk velgnya juga seperti ini juga di bagian depan sama belakang, atau bagian kanan sama kiri ini ada tulisan Advan juga. Dan kalau kalian lihat ini side skirt bagian depannya seperti ini guys, ada lekukan-lekukannya seperti ini juga sama dengan mobil aslinya. Dan kalau kalian lihat di sini ada pintu bagian sebelah kanan, dan ini ada kacanya, dan ini ada spionnya. Nah, spionnya ini keras guys, jadi kalian harus benar-benar hati-hati untuk menjaga diecast ini, karena ketika dia jatuh itu spionnya bakal patah. Dan juga kalau kalian lihat di sini di bagian kanan ini ada tempat untuk isi bensinnya nih guys, nih di bagian sini. Dan ini ada wheelsnya atau bagian ban mobilnya, dan ini terbuat dari karet guys seperti biasa. Oke, kita lanjut di bagian belakang sebelah kanan. Ini bagian sebelah kanan belakang ini ada sponsor-sponsornya guys. Di bagian sebelah kanan ini di bagian pintunya juga banyak sponsor-sponsornya seperti ini. Ini hampir sama dengan mobil aslinya. Dan kalau kalian lihat di bagian belakang ini ada spoiler, ada tulisan LBWK juga guys. Seperti itu guys. Kita lanjut di bagian belakang. Bagian belakang seperti ini guys. Dia diecastnya ini memang detail, dan yang gue menarik di sini adalah diecastnya ini open part, jadi bisa dibuka untuk mesinnya guys. Kalau kalian lihat di bagian spoiler bagian belakang ini ada tulisan LB Performance, dan ini ada tulisan Lamborghini, dan di bawah ini ada tulisan air intake kalau nggak salah. Dan kanan sama kirinya ini ada exhaustnya guys, ada berjumlahnya 4, 2 kanan dan 2 kiri, dan ini sisanya ada logo-logonya guys. Dan kalau kalian lihat di bagian kanan sama kirinya juga ini ada lampu belakangnya guys dari mobilnya, dan ini ada tengah-tengah ini adalah lampu remnya guys, seperti itu. Oke, kita lanjut bagian atas. Bagian atas seperti ini guys. Ini bisa dibuka, jadi dia dibukanya seperti ini. Dan kalau kalian lihat di bagian atas ini detail mesinnya seperti ini guys. Lumayan detail sih kalau menurut gua. Dan di bagian atas ini dibuat detail lekukan seperti ini lagi oleh Demon King modelnya. Dan ini lumayan keren sih kalau menurut gue untuk diecast yang tipe ini, seperti itu. Dan ini bisa ditutup lagi guys seperti ini. Dan ini nyambung sama bagian belakang ini guys,
spoiler bagian belakang yang di sini. Kayak gitu. Oke, kita lanjut bagian sebelah kiri. Bagian sebelah kiri seperti ini guys. Seperti biasa, hampir sama dengan bagian sebelah kanan. Dan bagian sebelah kiri ini ada customize-nya juga sama. Kalau LBWK itu ciri khasnya dia white body. Dan kalau kalian lihat di bagian belakang ini, white body-nya seperti ini. Sama juga dengan bagian sebelah kanan. Dan kalau kalian lihat untuk bagian sebelah kiri ini, dia ada kaca, terus ada spion juga. Dan kalau kalian lihat ini untuk bannya sama, warna hitam, dan ini nggak ada di calls logo Lamborghini kayak gitu. Dan ini ada logo-logonya. Dan kalau kalian lihat di bagian depan ini ada lekukan-lekukannya juga guys. Dan ini untuk bagian sebelah kiri itu untuk buka pintunya juga ada kayak gitu guys. Dan yang bedain dari sebelah kanan adalah dia nggak ada tempat untuk isi bensin di bagian sini guys. Yang gue tunjukin tadi di sebagian sebelah kanan seperti itu. Oke, kita lanjut review interior. Interior kalau kalian lihat di sini di bagian interior ini ada dicat lagi warna putih guys. Tapi di bagian interior ini gue nggak ngeliat detailing lagi kayak logo Lamborghini-nya di bagian interior. Atau di bagian, kalau untuk di bagian ini, di bagian setir itu ada logo Lamborghini-nya guys, sepenglihatan mata ya guys. Dan kalau kalian lihat di sini ada spionnya juga di bagian tengah. Nih, di sini ada spionnya juga di bagian interior. Ya, lumayan detail lah. Kalau kalian lihat di sini ada persnelingnya, terus ada juga untuk ganti giginya lewat shifting yang di setir kayak gitu. Dan juga ada lumayan detail-detail yang lainnya guys. Bisa dilihatnya pakai mata guys kayak gitu. Dari mata kita bisa kelihatan kayak gitu. Dan tapi sayangnya di bagian interiornya ini belum terlalu detailin ya sama King modelnya. Tapi cukup detail sih kalau menurut gua untuk diecast yang keren kayak gini. Oke, kita lanjut bagian bawah. Bagian bawah seperti ini guys. Gak ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang nunjukin kalau diecast ini dari diamonkan segala macam, seperti diecast mini scale yang lain kayak gitu. Dan kalau kalian lihat di bagian bawah ini ada bannya yang belakang itu lebih gede daripada bagian depan, dan ini bannya karet guys seperti biasa. Untuk mini scale biasanya pakai ban karet. Dan kalau kalian lihat di bagian depan ini karbon tersendiri guys. Nih, untuk bumper bagian depannya ini karbon tersendiri. Dan ini nggak terlalu detailin lagi sih kalau untuk bagian bawahnya kalau menurut gua. Oke, itu aja guys. Nih, kalau dibilang rolling sih rolling, tapi nggak terlalu sempurna kayak gitu guys. Maksudnya itu untuk apa ya? Untuk untuk jarak antara tanah dan mobilnya itu bener-bener tipis kayak gitu guys. Sehingga kalau dia rolling, apalagi bannya nggak rata, itu nggak bakal rolling sempurna kalau menurut gue. Dan ini salah satu diecast yang seperti itu guys. Dan kebanyakan mini scale kayak gitu. Tapi sisi positifnya ini bisa dipakai untuk foto yang tidak rata kayak gitu. Misal fotonya agak miring itu nggak masalah, karena ini dia bisa nahan diecastnya sendiri pakai bannya. Kalau menurut gue ya guys seperti itu. Oke, itu aja guys review singkat dari gue tentang King model dengan castingan Lamborghini Huracan yang LBWK, yang Zero Fighter, dan kalau menurut gue hampir mendekati dengan mobil aslinya guys. Secara keseluruhan diecast ini gue nilai 9,5. Lumayan keren. Bagi kalian yang fokusan Lamborghini, apalagi yang Huracan kayak gitu, apalagi yang fokusan LBWK, ini kalian wajib beli sih kalau menurut gue. Apalagi yang Huracan LBWK itu baru di King model yang bisa openable part seperti ini guys, kayak gitu. Jadi bagi kalian yang pengen beli ya silahkan aja dicari, entah itu di Facebook atau di marketplace. Semoga aja masih ada kayak gitu. Buat kalian yang belum dapat, buat kalian yang udah dapat, kalian keep aja guys. Kalau menurut gue ini diecast ini layak untuk dikoleksi. Oke, itu aja guys review singkat dari gue. Gue dari 97 Studio pamit. Kita lanjut ke video displaynya guys. Check it out.